Saudara, ada seorang anak kecil bernama Doni. Ia bersama dengan Sally kakaknya sedang berlibur di rumah kakek dan nenek mereka di desa. Pada waktu itu, Doni diberikan sebuah ketapel oleh kakek dan ia merasa sangat senang karena ini baru pertama kali baginya bermain ketapel. Berulang kali kemudian Doni mencoba melatih menggunakan ketapelnya dengan melontarkan batu kepada target sasaran yang telah ia siapkan. Akan tetapi sekalipun berulang kali dia melakukannya, tidak sekalipun ia berhasil dan hal itu sangat mengesalkan hati Doni. Untuk itu, ketika dilihatnya bebek peliharaan nenek melintas dalam keadaan hati yang sangat kesal, Doni mengarahkan ketapel itu dan membidik bebek itu di kepala. Saudara, secepat kilat batu melesat ke arah bebek dan tepat kena kepala si bebek. Si bebek mengeluarkan suara yang sangat keras dan kemudian terkulai dan mati. Melihat hal itu, Doni sangat kaget. Langsung ia dikuasai perasaan takut. Takut nanti nenek marah, takut nanti kakek marah. Apalagi ia melihat di kejauhan, Sally nampaknya melihat juga kejadian tersebut. Dengan panik, Doni menyembunyikan bangkai bebek dalam timbunan kayu di belakang rumah. Dari jauh dia tetap melihat Sally terus mengawasi perbuatannya. Tetapi ketika ia melintas dekat kakaknya, ternyata Sally tidak berkata apapun. Saudara, peristiwa ini sangat mempengaruhi suasana hati Doni. Nampak ia sangat tersiksa. Hingga ketika waktunya makan siang, Doni tidak bisa menikmati makanannya karena hatinya dikuasai penyesalan. Sally, cuci piring. Suara nenek membuyarkan lamunan Doni. Akan tetapi Sally berkata, "Nenek, Doni berkata bahwa ia ingin membantu nenek di dapur. Bukan begitu, Don?" Sally kemudian mencondongkan badannya dan berbisik di telinga Doni. "Ingat, bebek." Dan saudara, ternyata bisikan Sally berhasil membuat Doni segera berdiri dan pergi ke dapur untuk mencuci piring. Saat kemudian kakek mengajak kedua anak ini untuk pergi memancing. Akan tetapi nenek berkata, "Maafkan, rasanya tidak bisa, karena aku perlu Sally untuk membantu menyiapkan makan malam kita nanti." Tetapi kembali, Sally tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Nek, karena tadi Doni memberitahu aku bahwa ia sangat ingin membantu nenek selama liburan ini." Kembali ia berbisik kepada adiknya, "Ingat, bebek." Dan akhirnya hanya Sally yang pergi bersama dengan kakek memancing, sedangkan Doni tetap tinggal di rumah membantu nenek menyiapkan makan malam. Saudara, setelah beberapa hari Doni menyiapkan dan mengerjakan semua tugas rumah dalam ancaman kakaknya, akhirnya dia tidak tahan lagi. Doni pun kemudian memberanikan diri untuk menjumpai nenek dan ia mengaku bahwa dengan tidak sengaja ia telah membunuh bebek milik neneknya. Doni mengungkapkan betapa ia sangat menyesal dan berharap nenek memaafkannya. Mendapatkan pengakuan sang cucu, ternyata si nenek tidak marah. Ia nampak berlutut hingga matanya bisa melihat lurus ke arah mata Doni yang tengah berkaca-kaca. Kemudian si nenek merangkul Doni dan berkata, "Sayangku, aku tahu perbuatanmu. Sebab saat itu kebetulan nenek berdiri dekat jendela dan nenek melihat semua itu. Tetapi karena aku mencintaimu lebih daripada bebek kepunyaanku, maka tentu aku memaafkanmu." Hanya nenek heran melihat berapa lamanya engkau membiarkan Sally memanfaatkanmu karena kejadian ini. Saudara, cerita pengalaman Doni yang barusan kita dengar ini mungkin adalah cerita biasa. Dan saya rasa ada banyak orang pernah terposisi seperti Doni. Posisi yang serba salah karena tidak sengaja berbuat kesalahan, akan tetapi kita takut untuk mengakuinya. Untuk itu kita bisa memahami perasaan tidak nyaman
suasana batin yang tengah Doni alami ketika ia tertekan dengan penyesalan yang ada, ditambah dengan situasi di mana kakaknya memanfaatkan itu. Untuk itu, berani mengakui kesalahan agar bebas dari pemerasan merupakan satu pesan moral yang dapat kita temui terselip dalam kisah Doni. Saudara, hal ini mengingatkan saya pada firman Tuhan yang tercatat dalam Amsal pasal 28 ayat 13 yang berkata, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Dilanjutkan dengan firman Tuhan di ayat 14 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka." Jelas, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua betapa pentingnya menyadari sejak awal bahwa menyimpan atau menutup-nutupi kesalahan merupakan beban berat yang bahkan akan bisa dipakai si jahat untuk memaksa kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita semakin terjelembab dalam kubangan dosa. Untuk itu, saat ini kita bisa merasakan juga bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita tentang keberanian untuk mengakui dan juga kesediaan mengalami pertobatan atau perubahan yang akan kemudian mendatangkan belas kasih Allah. Seperti Nenek Doni yang tahu kesalahan cucunya tetapi tidak menjadi marah. Nenek memilih untuk diam dan menunggu sampai Doni datang kepadanya untuk mengaku. Itu juga yang nampaknya terjadi dilakukan oleh Tuhan. Tuhan pasti mengetahui dengan tepat semua kesalahan yang kita lakukan, yang pernah kita berbuat. Bahkan lebih daripada itu, saudara, Tuhan tentunya bahkan mengetahui pikiran-pikiran jahat yang pernah terselip di dalam diri kita, yang mungkin kita simpan baik-baik dalam lubuk hati. Akan tetapi sekalipun demikian, kita bisa merasakan bagaimana dengan sabar Allah memberikan kita kesempatan berproses, sehingga kemudian kita terdorong datang kepadanya dalam kesadaran dan juga penyesalan untuk mengaku dan meminta pengampunan. Oleh karena itu, mari saudara, jangan keraskan hati. Kita diundang untuk datang dan melepaskan beban dosa yang menghimpit jiwa. Dan biarlah cinta kasih Allah dan pengampunan Tuhan kiranya hadir untuk memulihkanmu. Untuk itu, kiranya kasih Tuhan senantiasa ada bersamamu. Amin.